Pas dapat kabar bahwa akan di PHK tanggal 31 Mei tahun 2022. Itu Istirja yang keluar pertama kali. Respon yang muncul pertama kali itu adalah khawatir. Kita was-was, waduh gimana nih nanti ke depannya, udah nggak punya pekerjaan, udah nggak punya gaji. Padahal ini adalah pekerjaan yang dari dulu ditekunin. Dari tahun 2006. Itu sempat ada dari istri itu rasa ketakutan. Ini gimana nih kita nggak ada pemasukan, udah sekian bulan gitu, udah berapa bulan itu nggak ada pemasukan sama sekali, bener-bener nol. Itu sempat disuruh-suruh, udah Gi coba ngelamar kerja lagi. Bener kita jalanin. Ya udahlah buat nyenengin istri gitu kan, buat bikin lebih tenang, bikin deh tuh surat lamaran lagi. Keliling di Tanah Abang itu sampai seharian, sampai capek. Trial errornya itu pakai materai dulu. Terus kita coba jual lewat e-commerce itu dengan harga 10.250 kalau nggak salah. 250 ngambil untung 250. Jadi benar-benar cari tahu aja lewat YouTube gimana sih caranya supaya bisa jadi importir. Gimana caranya supaya bisa import secara mandiri. Kalau memang kita fokusin itu ketemu kok. Fokus deh, beneran, fokus. Jangan sampai berhenti. Karena kalau di situ berhenti ya udah bener nggak lanjut. Ingat pesannya Nabi ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu lewat dagang. Artinya apa? Jadi dari 10 yang 9 ini dibagiin buat orang-orang yang mau berdagang. 1 pintu ini dibagiin buat orang-orang yang kerja, yang ke kantor. Sebenarnya rezekinya itu jauh lebih besar kalau kita mau besarin usaha kita sendiri. Perkenalkan, saya Anwar Syarifuddin. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis pakaian anak, terutama ke jaket-jaket winter yang tebel-tebel. Produknya kita ambil dari Cina, jadi kita impor langsung, dan di sini kita sebagai tangan pertama. Kita jual sebagai produk retail, jadi kita langsung jual ke customer akhir, jadi bukan produsen. Jadi awalnya itu kerja di perusahaan ekspor impor, itu sudah 15 tahun, kemudian di tahun 2019 itu ada informasi kalau nanti departemen tempat saya kerja itu nanti akan ditutup. Respon yang muncul pertama kali itu adalah khawatir. Istirja lah pas dapat kabar bahwa akan di PHK tanggal 31 Mei tahun 2022. Itu Istirja yang keluar pertama kali. Nah, setelah muncul angka atau setelah muncul tanggal, itu barulah kita bingung, kita was-was. Waduh, gimana nih nanti ke depannya, udah nggak punya pekerjaan, udah nggak punya gaji. Padahal ini adalah pekerjaan yang dari dulu ditekunin. Dari tahun 2006 sampai tahun 2022 saat itu. Itu benar-benar mengandalkan hasil dari kerja di perusahaan ekspedisi itu. Ada rasa takut, kita mau ngapain, nanti gimana kalau nggak punya gaji, kayak gitu deh. Nah, dari situ sudah mulai merencanakan kira-kira kalau nanti bener jadi di PHK, apa sih bisnis yang bakalan dijalanin. 1 tahun terakhir atau 1 tahun sebelum ke hari H itu sudah bikin list, bikin apa. Kebetulan waktu itu pas COVID, rencana mau bikin restoran, mau bikin cuci mobil, jasa cuci mobil, cuci motor, pernah juga mau bikin nasi bakar, tapi itu akhirnya nggak kepilih. Termasuk salah satunya ya jualan perlengkapan winter untuk anak-anak. Setelah kita putuskan kita mau kita fokusnya ke pakaian anak, itu pun nggak langsung kita bisa jualan karena ternyata prosesnya itu panjang, mulai dari cari barangnya, kemudian negosiasinya, cari forwardernya, itu semua ternyata prosesnya nggak simple. Kita datang dulu ke Tanah Abang, di Tanah Abang pasarannya berapa, ya riset harga, riset barang, riset produk. Keliling di Tanah Abang itu sampai seharian, sampai capek, sambil nanya-nanya, nih nanti bisa nggak kalau kita
mesennya supaya langsung dikirim ke rumah. Karena memang targetnya jualannya di rumah, tapi masih bingung nih nyari suppliernya dari mana. Makanya waktu itu sempat kita nyari waktu 1 harian itu ke Tanah Abang, keliling lah toko-toko yang jual produk yang kita incer. Kita minta kartu namanya, minta nomor WhatsApp-nya supaya bisa komunikasi, tanya tentang harganya, pengirimannya bagaimana. Itu sempat kita jalanin. Tapi memang waktu itu nggak sampai deal, karena kita riset lagi, kita bandingin lagi dengan harga-harga yang di luar negeri sana gitu, di Cina. Setelah kita tahu perbandingannya, harganya, wah ini kayaknya lebih bagus kalau kita ngambil langsung nih. Karena yang dari Tanah Abang pun kemungkinan mereka juga ngambilnya dari sana. Makanya kalau kita ngambilnya dari Tanah Abang, ini seolah-olah ini udah jadi kayak tangan kita yang ketiga gitu, dari seller, dari supplier, terus ke Tanah Abang, dari Tanah Abang baru ke kita. Makanya kita memutuskan, ayolah belajar gimana caranya supaya kita bisa beli langsung lewat aplikasinya e-commerce yang di Cina sana gitu. Jadi kalau belajarnya dari mana saat kita mulai import itu, belajarnya dari YouTube. Jadi benar-benar otodidak, kita nggak punya guru panutan ya, nggak ada orang yang kita tanya-tanya gitu. Jadi benar-benar cari tahu aja lewat YouTube gimana sih caranya supaya bisa jadi importir, gimana caranya supaya bisa import secara mandiri. Kalau memang kita fokusin itu ketemu kok. Semua cara-cara belanja, cara ngurus barang-barang import, bea cukai, supaya bisa jadi import mandiri ada kelasnya berbayar ya kayak gitu. Tapi waktu itu kita nggak ada yang sampai berbayar. Benar-benar kita cari semuanya lewat YouTube, belajar sendiri. Termasuk sampai jualan lewat e-commerce-nya atau lewat Shopee-nya itu juga kita belajar sendiri. Supaya bisa jualan online itu seperti apa. Dulu masih kerja posisinya, jadi supaya bisa dapet traffic, supaya bisa dapet pembeli, itu gimana caranya? Trial errornya itu pakai materai dulu. Terus kita coba jual lewat e-commerce itu dengan harga 10.250 kalau nggak salah. 250, ngambil untung 250. Itu kalau misalkan kita belinya di e-commerce itu udah harga yang sangat murah gitu, karena cuman markup-nya itu cuman 250 perak. Dari situ ya mulai nih bisa ketahuan, oh ternyata caranya seperti ini, algoritmanya begini, cara pergerakannya supaya trafficnya ada itu seperti ini. Itu jalan sekitar 1 tahun dan jualan materai itu ternyata lancar juga, laku juga. Jadi karena di Shopee itu ternyata jualan materai bisa lancar, bisa laku, cuman marginnya memang kecil. Nah ini yang paling penting di sini ini adalah ilmunya, algoritma yang kita bisa dapetin untuk bisa mendatangkan traffic, menghasilkan closing gitu ya, penjualan. Ini yang diambil adalah ilmunya. Nah, setelah dapat ilmunya, barulah kita cari produk yang kira-kira marginnya bisa lumayan. Yang marginnya tuh bisa nutup buat ya kebutuhan hari-hari, bahkan bisa buat nabung. Maka dari itu ya kita carilah produk yang harganya juga lumayan tinggi. Datang langsung ke gerainya itu, gerai-gerai yang branded ya, itu untuk jaket winter anak itu rata-rata di atas 500.000 sampai 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Nah kita mau cari nih jaket winter yang kualitasnya sama tapi harganya nggak sampai segitu gitu, nggak sampai seperti yang sampai di atas 500.000. Ya udah kita dapatlah ini jaket-jaket impor dari Cina, kualitasnya lumayan ya bagus ya, nggak kalah bagus dengan produk-produk tersebut. Lumayan mahal, jadi marginnya juga bisa ambil lebih besar daripada jualan materai tadi yang cuma hitungannya 250. Kesulitan untuk impor ya, sebenarnya kalau yang saya jalankan impor ini, kalau misalnya impor mandiri itu kan kita harus bayar dulu sama si suppliernya kan di Cina. Dulu tuh ada rasa khawatir, takutnya barang nggak dikirim, ada rasa khawatir seperti itu, atau mungkin barang yang dikirim nggak sesuai dengan yang ada di foto. Kita kan komunikasinya lewat online. Menghindari hal tersebut kita pakai jasa titip. Ada just tip lah ya namanya yang lebih dikenal. Dengan menggunakan jasa titip ini, kekhawatiran itu bisa kita hilangkan. Karena si forwarder atau jasa titip, dia bertanggung jawab kalau misalnya barang nggak dikirim, atau barang yang dikirim kurang, barang yang dikirim ini nggak sesuai. Ini si forwarder ini bertanggung jawab penuh untuk penggantian. Pernah ya 1 kali kejadian kita beli jaket 100 pieces, itu yang dikirim adalah batu hias. Dari awal udah curiga, tapi ya kita nggak bisa memutuskan sampai barang itu datang ke tempat kita, sampai gudang kita. Selama kita unboxing ada videonya lengkap, ada video yang membuktikan kalau itu produknya bukan produk yang sesuai kita pesen. Forwarder
memberikan penggantian secara full. Nah, jadi rasa khawatir kita kalau barangnya nggak sesuai, barangnya kurang. Kalau barang kurang nih sering. Misalkan kita mesen 300 piece, yang datang cuma 295, kurang 5. Itu pernah. Dan bukan cuma 1-2 kali, memang sering. Jadi itu pun bisa di cover sama forwarder. Nanti forwarder bertanggung jawab, dia akan kirim bukti unboxingnya ke si supplier. Nah, supplier akan mengganti uang kekurangannya. Jadi semuanya itu ditanggung sama si forwarder. Jadi nggak secara mandiri kita import langsung, nanti kita ngurus bea masuknya sendiri, ngurus bea cukainya sendiri, itu enggak. Meskipun itu sebenarnya bisa, tapi resikonya lumayan besar. Gitu. Misalkan kita import mandiri, pasti harganya bisa lebih murah yang kita dapetin. Tapi kalau lewat forwarder, harga yang kita beli itu jadi lebih mahal, cuma ya resikonya lebih kecil. Yang bikin deg-degan tentu omset kalau turun ya. Misalnya udah kelihatan nih omset kita dalam sebulan berapa puluh juta atau berapa ratus juta gitu kan. Terus di bulan-bulan tertentu kok penjualan turun, kok traffic semakin turun, semakin dikit yang datang, kunjungannya semakin dikit. Padahal stok barang udah banyak nih. Barang kalau misalkan nggak keluar kan berarti jadi barang mati kan. Jadi yang harusnya bisa jadi uang tapi nggak bisa kita pakai karena masih dalam bentuk jaket. Nah, itu yang bikin deg-degan ya, karena jadi nggak muter usahanya. Kalau dari pesaing itu ya kita sih kayaknya persaingan sehat aja sih rata-rata ya. Jadi karena pasar jaket winter ini nggak terlalu banyak juga, dan di Indonesia kan nggak ada musim winter kan, nggak ada musim salju gitu, nggak ada musim dingin, adanya cuma kemarau sama hujan. Jadi kayaknya pasar dari pesaing itu nggak sangat besar sih ya, nggak banyak banget. Paling itulah yang bikin deg-degan omset turun. Kalau omongan-omongan orang sih kita emang udah jaga ya. Jadi mental kita tuh dari awal kena PHK itu udah kita benar-benar kuatin. Jadi memang misalkan ada yang nanya sekarang kerjanya apa gitu, itu tuh sebenarnya jadi mental juga, bikin jatuh mental. Oh sekarang jualan doang gitu. Nah kalimat-kalimat doang ini sebenarnya yang bikin kita jadi lebih jatuh. Terus ada yang nanya kena PHK ya, sekarang udah nggak kerja ya, sekarang ngapain aktivitasnya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang bisa menjatuhkan, tapi gimana caranya kita merubah, atau mindset kita lah yang kita rubah, supaya jawabannya itu justru menaikkan derajatnya kita, yang bisa menaikkan semangatnya kita. Misalnya, oh iya sekarang mau fokus bisnis online, sehingga orang itu dengernya tuh yakin, oh ternyata dia sekarang jalanin wirausaha, ternyata dia sekarang berbisnis. Memang awal-awal itu sempat terucap, ya sekarang udah nggak kerja, sekarang cuma jualan aja. Itu seolah-olah kayak kita turun gitu ya, ada di titik yang rendah. Padahal justru di sini sebenarnya kita lagi diuji nih, gimana supaya kita bisa ada di titik yang lebih tinggi. Kalau dari segi komunikasi, justru di sini ada sisi positif loh. Justru di sini ada poin penting yang lebih meningkat kalau masalah komunikasi. Kalau waktu kerja udah harus siap-siap berangkat ke kantor, anak belum bangun, nggak ketemu, komunikasi berkurang. Kalau sama istri ya paling udah komunikasinya sedikit, disiapin makan, minum gitu kan. Terus berangkat kerja, nanti pulang lagi paling cepatnya itu maghrib atau malam. Nah, kalau sudah jalanin bisnis sendiri, justru komunikasi itu semakin efektif. Komunikasi semakin baik, semakin bagus. Setiap hari itu bisa ketemu istri, bisa ketemu anak gitu. Jadi kalau komunikasi semuanya stabil ya, semakin bagus lah ya dibandingkan dengan kerja. Kalau masalah was-was, mungkin ada di awal-awal jalanin bisnis ini, itu nggak langsung kan kita dapat pembeli, nggak langsung ada traffic, nggak langsung bisa berputar gitu kan bisnisnya. Itu sempat ada dari istri itu rasa ketakutan, ini gimana nih kita nggak ada pemasukan, udah sekian bulan gitu, udah berapa bulan itu nggak ada pemasukan sama sekali, bener-bener nol. Itu sempat disuruh-suruh, udah Gi coba ngelamar kerja lagi, suruh ngelamar kerja lagi, cari sama temen-temen yang udah dapat kerja, siapa tahu ada lowongan. Benar kita jalanin, ya udahlah buat nyenengin istri gitu kan, buat bikin lebih tenang, bikin deh tuh surat lamaran lagi, ngedesain lagi, kirim lamaran. Sempet sampai ada yang telepon juga, bener ini mau ngelamar di sini gitu. Itu kantor
yang lama gitu, kantor yang lama sempat buka lowongan. Kita coba masukin lagi surat lamaran, di HRD-nya nelpon, ini beneran Mas Anwar mau balik lagi ke sini, tapi sekarang udah nggak permanen loh gitu, udah nggak permanen, sekarang adanya outsourcing gitu. Ya nggak apa-apa, udah tahu kok memang posisinya nggak permanen, tapi ya siapa tahu rezeki. Itu dulu sampai sempet kayak gitu, itu saking ketakutannya. Tapi sebenarnya dalam hati ya, semoga nggak diterima gitu, karena mau fokus, udah ngelihat nih peluangnya ini sebenarnya bagus. Kalau misalkan sampai ditinggal kerja lagi, pasti nanti ini, ya nggak pasti lah ya, kemungkinan besar ini nanti stuck lagi atau berhenti lagi. Kalau perbedaan yang paling terasa jelas dari sisi waktu ya, waktunya tuh lebih fleksibel banget. Kalau masih kerja dulu, waktu masih kerja itu nggak ada waktu yang misalnya kita mau pergi jalan-jalan, jadi nggak bisa waktunya tuh yang ngambil cuti full 1 minggu, itu nggak bisa. Bahkan saat lebaran pun itu tetap ada 1 hari harus masuk gitu. Jadi dari waktu nggak fleksibel. Kemudian kalau dari gaji bisa dibilang ini ya naik turun. Kita bisa dapat lebih daripada gaji kita kerja, bisa juga lebih kecil, tergantung gimana usaha kita, gimana kerja keras kita dalam menjalankan usaha kita ini. Ya alhamdulillah udah jalan 1 tahun, ternyata kita bisa sampai mengeluarkan zakat. Ya alhamdulillah dengan menjalankan bisnis yang sekarang, dulu tuh nggak kepikiran bisa sampai zakat tijaro, zakat mal. Ya ternyata sekarang itu sudah kita lewatin. Paling utama adalah konsisten. Kalau memang kita udah yakin mau fokus di bisnis yang kita pilih, misalkan kayak sekarang di bisnis jualan online, itu konsisten itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai berhenti, jangan sampai kendor boleh, tapi jangan berhenti, jangan terlalu lama lah. Misalkan mau istirahat ya jangan terlalu lama, karena ya berdasarkan pengalaman, kalau kita nggak konsisten, nggak dilanjutin, ya udah disitulah titik berhentinya. Kayak dulu waktu jualan kerudung itu nggak bisa konsisten dan waktunya juga memang nggak bisa fokus karena sambil kerja. Buat teman-teman yang baru mau memulai atau yang baru merencanakan atau yang sudah mulai tapi belum jalan, fokus deh, beneran fokus. Jangan sampai berhenti, karena kalau di situ berhenti ya udah bener nggak lanjut. Ingat pesannya Nabi ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu lewat dagang. Artinya apa? Jadi dari 10 yang 9 ini dibagiin buat orang-orang yang mau berdagang. 1 pintu ini dibagiin buat orang-orang yang kerja, yang ke kantor, yang ya usaha, yang lain-lain lah selain daripada dagang. Jadi sebenarnya rezekinya itu jauh lebih besar kalau kita mau besarin usaha kita sendiri. Kenapa? Karena ya kita kerja keras, kita semangat, hasilnya itu untuk kita sendiri. Itu hasilnya nggak terbatas. Jadi nggak ada batasnya, bottom up-nya tuh nggak ada. Bottomnya berapa, up-nya berapa itu nggak ada. Kalau kita rajin, kita bisa nyampe gajinya gede banget, ngalahin berkali-kali lipat penghasilan kita kerja, itu bisa dicapai. Dan saya sudah merasakan itu. Tapi kalau kita kerja sama orang, kita kerja di kantor, kita kerja keras, kita lembur, segala macam, itu hasil yang kita dapat ya sudah dipatok. Ini gaji kamu sekian, kalau kamu melembur ya paling mentok-mentoknya sekian gitu.